Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakosta yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakosta. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakosta berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah
di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, kami akan menyanyikan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Bahkan sampai pada kekekalan nanti Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kehormatan yang Kau berikan pada kami semua. Kami tahu tidak semua orang di dunia ini punya kesempatan yang sama seperti kami. Bisa merasakan hadirat-Mu, bisa merasakan surga datang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah apa yang kami alami ini Tuhan benar-benar kami hargai Tuhan. Kami tidak sia-siakan, kami menyerap semuanya ya Bapa. Pujian penyembahan bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Karena kami tahu kami membutuhkan itu semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami supaya Roh Kudus sendiri yang melayani setiap kami yang hadir. Tanpa terkecuali Roh Kudus yang buka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, luar biasa ya. Yakin? Kenapa sih kita kalau ditanya selalu jawabnya luar biasa? Kenyataannya gimana? Hah? Ya, jadi ada pengharapan di sana ya. Bukannya halu. Kan kalau orang halu hidupnya hancur-hancuran luar biasa gitu kan. Tapi kita ngomong luar biasa itu walaupun hidup kita mungkin ya tidak luar biasa ya. Tapi kita berpengharapan. Amin ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya saudara, kondisi dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Setuju enggak? Setuju ya. Rasanya semua kita juga merasakan ya. Ya bahkan seluruh dunia sedang mengalami perubahan ya. Sejak secara politik ada perubahan ya. Di luar negeri yang rame, kita yang ikutan merasakannya, gitu kan ya saudara ya. Di luar negeri yang gonjang-ganjing, kita yang dolarnya ikut naik saudara ya. Nah itu semua tidak bisa kita pilih-pilih saudara. Ya, istilahnya gini loh, gue salah apa mesti ngalamin ini semua ya. Mungkin kalau soal ekonomi dolar ya mungkin nggak terlalu ini ya. Misalnya saudara tiba-tiba ngalamin bencana alam atau sakit penyakit yang tiba-tiba datang gitu kan. Kan kadang-kadang kita juga mikir ya kok itu semua terjadi gitu ya. Kita kok rasanya nggak pernah berdoa untuk itu pastinya saudara ya, nggak pengen juga tapi toh terjadi ya. Dan itu kenyataan hidup. Kenyataan hidup. Itu sesuatu yang sifatnya fakta dari kehidupan ini. Makanya kalau saudara baca di kitab Pengkhotbah itu dikatakan ya, segala sesuatu segala sesuatu ada waktunya. Di sisi lain, sepertinya semuanya sia-sia. Ya, dalam bahasa aslinya itu hevel. Ya, hevel itu artinya seperti uap. Hidup manusia itu seperti uap, saudara. Betul-betul seperti uap. Ya, kalau kita percaya dengan sains, saudara ya, maka rentang waktu kehidupan manusia itu dibandingkan dengan alam semesta ini, manusia nggak ada apa-apanya gitu saudara. Hanya setitik doang, setitik kecil dari sejarah alam semesta ini saudara. Kita pun tinggal di planet yang sangat kecil, saudara ya, di galaksi yang begitu besar. Saudara tahu ada sekitar 2 miliar bintang di luar sana. Ya. Dan matahari kita itu cuma salah satu dari 2 miliar itu. Ya, matahari kita itu bintang juga kan ya. Nah dia itu cuma satu dari 2 miliar bintang yang ada di luar sana. Bayangin saudara. Nah setiap bintang yang 1.990.000.000 itu mungkin juga ada planet-planet lain gitu saudara. Apakah ada makhluk lain? Saya nggak tahu. Ya saudara ya. Yang jelas Tuhan Yesus datangnya ke dunia. Amin. Yang jelas Tuhan Yesus menebus manusia di bumi. Tapi saudara, Pengkhotbah bilang hevel, seperti uap. Ya. Sebentar muncul, tiba-tiba hilang. Ya. Di kitab Amsal juga bilang hal yang
serupa ya. Itu seperti bunga yang pagi mekar, sore sudah tidak ada. Ya. Nah, dibanding dengan kehidupan alam semesta ini, hidup kita tuh seperti itu sebenarnya. Jadi seolah-olah ya, makanya ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, saudara ya, karena melihat semua itu sia-sia kok, buat apa katanya. Hidup di dunia ini cuma lewat aja gitu kan. Udah capek, udah apa segala macam, terus buat apa gitu kan. Nah, kita orang Kristen tidak percaya itu Bapak Ibu ya. Tidak percaya bahwa hidup itu hanya di sini saja. Ya. Kita orang Kristen percaya bahwa masih ada hidup yang lain. Ya. Bahkan itulah hidup yang sebenarnya. Yaitu hidup dalam kekekalan. Sebenarnya saudara, kita semua itu diciptakan hidup dalam kekekalan. Semuanya. Tidak ada di antara kita yang tidak diciptakan untuk kekekalan. Karena roh itu kekal, saudara. Begitu kita dijadikan, ya, maka kita akan jadi kekal, saudara. Cuma masalahnya kekalnya di mana, saudara? Kekal di neraka atau kekal di surga, ya. Tapi yang jelas kita semua akan hidup kekal, saudara. Oleh karena itu, kita perlu mendalami kayak apa hidup yang kekal itu. Karena kita hidup di dunia ini 70-80 tahun ya, itu tidak sebanding dengan yang namanya kekekalan. Kekekalan itu berapa lama saudara? Selama-lamanya ya. Enggak kebayang. Lebih, yang jelas lebih dari 70-80 tahun, lebih dari 100 tahun, lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 10.000 tahun. Lebih dari 1 juta tahun. Lebih dari itu semua. Nggak kebayang saudara, tapi itu kenyataannya. Karena sebenarnya saudara kalau kita baca di kitab Kejadian, ketika manusia diciptakan, tidak ada rencana Tuhan untuk manusia itu mengalami kematian. Tidak ada rencana Tuhan untuk ciptaan ini mengalami kehancuran. Ya. Tidak seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Semua yang diciptakan oleh manusia itu pasti akan hancur. Ya. Kita lihat aja misalnya gedung yang paling hebat sekalipun kalau tidak pelihara pasti akan hancur. Betul nggak saudara? Ya, di Jakarta Selatan tuh ada tuh gedung yang sudah jadi prasasti ya. Tinggi banget gedungnya gitu, tapi nggak bisa dipakai saudara. Ya lama-lama hancur juga itu. Semua yang ada di dunia ini akan mengalami yang namanya kehancuran. Termasuk manusia. Ya. Manusia itu sebenarnya tidak diciptakan untuk jadi tua, kemudian akhirnya meninggal. Tidak saudara, manusia diciptakan untuk hidup kekal. Ketika manusia diciptakan Tuhan bilang, sangat baik. Ya, sangat baik. Kalau yang lain disebutkan ciptanya itu baik, tapi manusia disebut sangat baik. Ya. Nah, tapi buat apa sih manusia diciptakan, saudara? Kenapa manusia diciptakan? Banyak orang bilang katanya manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Ya. Betul. Cuma kalau kita mikir konsep penyembahan itu, saudara ya, sekedar nyanyi, saudara. Nah, ini yang perlu kita luruskan, saudara. Nyanyi itu bagian yang sangat penting, karena nyanyi itu membuat seluruh aspek manusia secara keseluruhan, atau bahasanya holistik itu ya, roh, jiwa, tubuh itu ikutan gitu, saudara. Ya, jadi pujian penyembahan itu penting sekali. Makanya setiap ibadah kita selalu buka dengan pujian penyembahan. Tapi masih ada hal lain yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita bisa lihat itu dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Itu di situ Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa. Coba lihat ya. Tidak disebut supaya mereka menyembah, tidak. Tapi berkuasa. Nanti kita akan belajar bahwa penyembahan di dalamnya adalah mengaplikasikan kuasa kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu penyembahan sejati itu. Apa yang kita punya kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah penyembahan. Tapi dimulai dengan kata berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas burung-burung di laut, ikan-ikan di udara. Kebalik ya? Kan ikan Indosiar terbang kan ini. Burung-burung di udara. Tadi saya bilang burung-burung di laut ya.
Oke, ikan di laut ya. Ikan terbang ada loh. Burung di laut ada juga. Penguin itu burung, saudara. Anyway, saudara, manusia diciptakan untuk berkuasa atas semua ciptaan. Kejadian pasal 2 dikatakan manusia ditempatkan Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Dimulai dengan Adam itu mesti kasih nama lah segala macam gitu, saudara. Jadi manusia itu punya pekerjaan di dunia itu, saudara, pada saat itu. Dan tidak ada rencana Tuhan untuk itu berhenti. Tidak ada. Itu akan berjalan terus sampai kekekalan. Perhatikan, Tuhan tinggal di Taman Eden bersama dengan manusia. Ya, Tuhan tinggal di Taman Eden bersama dengan manusia. Setiap sore dikatakan Tuhan berjalan-jalan gitu kan ya saudara ya. Adam itu ketika dia jatuh dalam dosa dia ketakutan karena dia tahu bentar lagi Tuhan datang nih gitu saudara. Jadi perhatikan saudara, di situ luar biasa sekali, semuanya serba sempurna, tapi manusia punya tugas yaitu berkuasa atas ciptaan. Jadi rekan sekerjanya Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu butuh karyawan karena dia nggak mampu. Enggak saudara. Tapi Tuhan berikan kehormatan kepada manusia untuk manusia bisa berkarya bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya berkuasa. Amin saudara. Ya, itu kehormatan saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Kejadian pasal 3 saudara. Manusia jatuh dalam dosa. Nah inilah yang jadi masalah saudara. Ketika manusia berdosa saudara, apa yang terjadi? Ya, yang pertama manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang kedua manusia mendapatkan kutuk. Saudara. Kutuk yang pertama adalah Adam itu kalau dia bekerja, perhatikan, bekerjanya udah ada duluan ya. Sebelum ada dosa, Adam sudah bekerja, oke? Ya. Tapi sekarang bekerjanya jadi susah, jadi sulit. Dia akan bersusah payah, ya. Dia akan bahkan dikatakan tanah itu akan menghasilkan semak duri, bukannya pohon-pohon yang berbuah. Jadi sulit, saudara. Manusia harus berusaha dulu baru bisa makan, saudara. Dulu, saudara, wah nggak usah minta, semua serba ada. Ya. Dan yang kedua, saudara, ya, tanah pun terkutuk, saudara. Tentunya kemudian ada, kita lihat ya, ada gempa bumi, ada banjir, ya. Ada yang kena banjir kemarin? Ya, saya pernah kena banjir juga, saudara ya, di rumah segini, saudara ya. Tapi puji Tuhan sekarang sejak gubernurnya ganti sudah tidak lagi, saudara ya. Haleluya. Nah, tapi itu kan saya yakin di Taman Eden nggak ada. Saudara, kira-kira Taman Eden ada gempa bumi nggak? Nggak ada. Di Taman Eden ada banjir nggak? Tsunami? Badai? Puting beliung? Ada? Nggak ada. Semuanya baik, saudara. Tapi sejak ada dosa, saudara, bahkan bumi pun tidak bersahabat dengan manusia. Ya, makanya kemudian bahkan ada air bah segala macam, ya. Dan itu harus kita hadapi. Dan itu terjadi kepada mau orang percaya, orang tidak percaya. Ya, kita lihat kan bencana kemarin juga mau orang Kristen yang sungguh-sungguh sekalipun, ataupun penjahat, koruptor kelas kakap, tetap aja kena banjir dua-duanya. Benar nggak saudara? Kalau ada gitu loh saudara ya. Nah artinya apa saudara? Ya kita harus ngerti bahwa dunia yang jatuh dalam dosa ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Bukanlah fokus kita juga sebenarnya. Memang kita masih ada di dunia ini, tapi kita tidak akan tinggal selama-lamanya di dunia yang sekarang ini. Ya, firman Tuhan bilang manusia umurnya 60-70 tahun. Ya saudara, di Alkitab itu ada manusia yang umurnya paling lama. Ya, kalau Pak sudah tahu nih kayaknya ya, nggak usah jawab apa ya. Siapa saudara tahu nggak? Di Alkitab Kejadian pasal 5, manusia yang paling tua umurnya. Saya kasih tahu jumlahnya dulu. 969 tahun. Ya? Siapa? Metusalah. Jangan malu-malu, ayo langsung. Metusalah. Ya? Metusalah. Ya? Metusalah tuh gak ada hubungan dengan Metu bener. Saudara ya, gak ada hubungannya ya. Metusalah. Dia anak dari satu hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Henokh. Ya. Nah, Metusalah ini saudara
969 tahun. Saudara mau hidup 969 tahun? Yang benar. Maunya berapa? 90, oke. Yang lain? Buat kita sebenarnya kan masalahnya bukan berapa umurnya. Benar nggak? Gimana matinya, benar nggak saudara? Itu yang kita takutkan, benar nggak saudara? Kalau kamu mau jujur. Tapi di dalam Tuhan itu semua nggak ada masalah saudara. No problem. Itu bukan masalahnya. Karena bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Yesus, yang tidak menjual Yesus. Sekarang kan banyak yang katanya jual Yesus ya. Memang menyedihkan, menyedihkan. Hanya gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara cinta. Nah, jangan hanya wanita Pak, ya, kasihan yang pria Pak. Jadi karena cinta Pak, harta, tahta, cinta, menjual Yesus. Nah selama saudara tidak lakukan itu saudara, maka saudara pasti masuk surga. Amin. Selama saudara ikut Yesus tidak berarti sekedar ikut Yesus, datang ke gereja setiap minggu, bukan saudara ya, tapi benar-benar ikut apa yang Yesus katakan. Kalau cuma ya percaya Yesus, setan juga percaya saudara. Ya, saya yakin saudara mengerti maksudnya ya. Saya tidak sedang mengkhotbahkan hyper grace saudara. Tapi saudara, kita tidak masuk surga karena kita ini baik atau kita ini sempurna, tidak. Tapi karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan di Roma pasal yang ke-8, kita ini lebih dari pemenang. Betul ya? Lebih dari pemenang. Saudara tahu apa maksudnya lebih dari pemenang? Ayo. Kan ada yang namanya pemenang, ada yang kalah kan? Tapi kalau lebih dari pemenang maksudnya apa? Saya kasih ilustrasi, mungkin saudara pernah dengar ini. Ya. Saya nggak tahu apakah Bu Tamara pernah sampaikan ini juga. Ya. Udah pernah ya? Pernah ya Bu ya? Nah yang belum pernah dengar, saya ulangi ya. Jadi saudara bayangkan orang petinju. Nah petinju ini setiap minggu dia, namanya pekerjaan dia kan, ya bertinju. Wah bertinju gitu kan, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah gitu kan. Tapi ya namanya petinju resikonya apa? Babak belur kan? Ya, satu saat, oh dia menang, bahkan menang dapat sabuk saudara. Dapat duit banyak banget gitu kan ya. Udah menang dia, wah menang ya. Ingat, menang. Pulang ke rumah, begitu buka pintu istrinya tanya, mana duitnya? Ya kan? Dikasihlah duitnya. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih dari pemenang? Istrinya. Ya, saudara boleh ketawa, tapi inilah kita saudara. Yesus yang babak belur di kayu salib, bahkan mati. Tapi kita karena percaya, kita lebih dari pemenang. Kita menerima keselamatan. Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, karena kita itu, saudara, sampai sebegitu jauhnya, sebegitu dalamnya, sebegitu luar biasanya Yesus lakukan untuk saudara dan saya, ya. Walaupun, saudara ya, kadang-kadang kita ngelihat ada orang gitu ya, mungkin kadang-kadang ngelihat diri sendiri gitu ya. Model kayak gini kayaknya nggak perlu diselamatkan deh. Ya, mendingan masuk neraka aja yang kayak gini nih gitu ya saudara ya. Kadang-kadang kita lihat orang kayak gitu ya. Tapi untuk itu pun Yesus mati bagi dia. Saudara. Ingat saudara, ketika Yesus memikul kayu salib saudara, banyak yang meludahi dia. Banyak yang mencemooh dia. Padahal hari Minggu sebelumnya saudara semua bilang Hosana, Hosana, Hosana. Waktu Minggu Palem. Betul ya saudara? Hosana. Tapi hari Jumat mereka semua bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi apa kata Yesus di kayu salib? Bapa, ampunlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, saudara. Karena itulah kita diselamatkan, saudara. Tetapi untuk kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Yesus, ya kita perlu berjuang selama hidup ini.
Amin Bapak Ibu. Ini yang kita mau pelajari saudara ya. Boleh ditampilkan slide-nya. Saya kasih judul penatalayan kekekalan. Ya. Penatalayan itu apa ya? Penatalayan itu adalah, udah keluar belum? Penatalayan kekekalan. Jadi judulnya dulu boleh? Nah, eternal stewardship, penatalayan kekekalan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya memang stewardship. Ya, steward itu adalah orang yang dipercaya untuk mengurus sesuatu. Kayak manajer, saudara. Ya, manajer itu bukan pemilik, tapi dia berkuasa atas semuanya. Ya, kayak kalau di istana itu ada namanya kepala rumah tangga istana. Nah, itu dia yang ngatur tuh. Nanti presiden makan apa, semua segala macam, dia ngatur semua. Ya, dia udah tahu semuanya tuh. Dia bukan presidennya, tapi dia ngatur, saudara. Ya, ngerti ya saudara ya? Dia juga digaji, saudara. Tapi dia seolah-olah si istana itu seolah-olah punya dia gitu, saudara. Nah, dia bertugas untuk mengatur segala-galanya. Nah, kita ini juga sama. Kita ini juga adalah penatalayan. Penatalayan. Penatalayan ini memang sebuah kata yang hanya dipakai dalam kekristenan. Ya, dia kamu saudara cari nggak akan ada. Ya, adanya pelayan. Tapi penatalayan itu yaitu ya steward. Kalau di Alkitab saudara ketemu dengan kata si pengurus kebun ya atau yang seperti itu. Nah saudara, tapi kita bukan hanya penatalayan, tapi kita juga penatalayan sampai pada kekekalan. Kenapa? Kenapa saya bilang kekekalan, kita akan bahas ya. Yuk kita lihat next slide. Yuk kita baca sama-sama saudara, 3, 2, 1. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, saudara, ini ceritanya adalah tentang ilustrasi talenta. Ya, mungkin saudara pernah dengar ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Nah, dia percayakan kepada 3 orang hamba-hambanya. Ya, ini sebuah ilustrasi ya yang Tuhan Yesus pakai. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Nah, masing-masing itu kemudian yang 5 talenta, ketika tuannya pergi, dia berhasil mengembangkan, melipat gandakan jadi 10. Yang 2 jadi 4, yang 1 dikubur ya. Yang kalau udah baca ceritanya dikubur ya. Nah, ketika tuannya pulang, saudara, dia periksa. Dia lihat yang ini, wah baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau setia pada perkara-perkara kecil. Lihat ya, perkara kecil, aku akan tambahkan padamu perkara-perkara yang besar. Giliran sampai ke yang 1, saudara, wah tuannya marah sekali. Bahkan itu disebut dia dilempar kepada kertak gigi, saudara. Nah, mungkin saudara mikir, ya cuma dikasih 1, jelas saja dia mau ngapain gitu kan saudara ya. Saudara, maka apalagi dibilang kan setiap pada perkara kecil ya. Nah kita harus tahu kecilnya Tuhan itu seberapa sih. Ya, karena ini sebenarnya bicara tentang kita nih. Kita ini seperti hamba-hamba tersebut yang Tuhan Yesus sedang pergi. Dia sudah kembali ke surga. Ya, satu saat dia akan datang kembali. Nah waktu dia datang kembali dia akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Tentang apa yang dia sudah percayakan kepada kita. Ya. Dikatakan kan, mempercayakan hartanya. Nah, apa yang kita punya ini semua, saudara, di dunia ini, jangan saudara berpikir bahwa itu milik kita, saudara ya. Pertama juga nggak akan kita bawa mati, saudara ya. Jelas itu artinya bukan milik kita sebenarnya, saudara ya. Yang kedua juga nggak akan kekal, saudara. Ya. Satu saat semua itu akan hilang, saudara. Saudara punya emas batangan seberapa banyak pun, ya. Pertama nggak dibawa ke surga. Kalaupun di surga ada emas, diinjak-injak, saudara. Ya, artinya nggak ada artinya, nggak ada nilainya di surga. Ya, beda nilainya. Nah, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, si tuan ini, saudara, sebenarnya sedang mempercayakan suatu hal yang sangat besar sebenarnya. Karena bicara 1 talenta pun adalah sebuah nilai yang sangat besar. Ya.
Kalau saudara lihat di kamus, ya nggak usah lihat sekarang saudara ya, tapi saudara lihat di kamus, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan orang kerja selama 1 hari. Jadi kalau orang kerja selama 6.000 hari baru dapat 1 talenta. 6.000 hari itu berapa lama? 6.000 hari itu kalau Sabtu Minggu libur saudara ya, 19 tahun. Ya, kalau Sabtu Minggu nggak libur, 16,5 tahun. Ya. Banyak apa sedikit saudara? Oke, belum kebayang lah ya. Kalau 1 hari dianggap aja 150.000. Kira-kira kan kalau orang kerja sehari 150.000 wajar nggak saudara? Wajar ya? Apapun lah pekerjaannya, 150.000. Berarti 6.000 talenta itu 900 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. Nah, bagi Tuhan itu sedikit loh, tapi bagi kita banyak. Nah orang ini dia kubur. Nah jangan sampai saudara kita ini jadi seperti orang yang punya dipercayakan 1 talenta tersebut. Karena sebenarnya 1 talenta itu sangat banyak saudara. Artinya apa sih? Pelajaran buat kita saudara. Setiap kita pasti punya talenta. Minimal mungkin 1, gak apa-apa. 1. Tapi 1 pun saudara harus lipat gandakan. Saudara harus kembangkan saudara. Apalagi yang punya 5, apalagi yang punya 2 saudara. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi karena apa? Karena satu saat Tuhan akan tanya kepada kita semua. Coba kita lihat ya, next slide. Next slide. Karena ini bicara tentang hal kerajaan sorga saudara ya. Oke. 1 Korintus 3, 13-15. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin, saudara. Nah lihat sini saudara ya. Paulus bilang di Korintus, 1 kali kelak, ini berkaitan dengan tadi Matius ya. 1 kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Itu seperti tadi tuh, yang 5 jadi 10. Bener nggak gitu? Nah kita juga akan diuji saudara. Apa yang diuji saudara? Pekerjaan kita selama jadi orang Kristen. Karena ini konteksnya ini adalah orang percaya, bukan orang tidak percaya. Jadi kalau orang tidak percaya enggak akan masuk sini saudara. Ya, orang tidak percaya beda lagi. Ya, tapi orang percaya akan mengalami ini saudara. Kita satu saat akan berdiri di hadapan Tuhan dan pekerjaan kita akan diperiksa. Apanya diperiksa? Ya, diperiksa kualitasnya. Ya. Diperiksa cara bagaimana kita melakukannya. Diperiksa buahnya saudara. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita sekedar hidup di dunia ini melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Nanti urusan masuk surga ya urusan lain. Ternyata saudara akan diperiksa loh. Bahkan kita tahu kan semua perkataan kita juga akan diuji. Dan apa yang kita kerjakan saudara ternyata itu sangat mempengaruhi karena apa? Kalau pekerjaannya berkualitas, saudara, akan dapat upah. Betul? Ini yang tulis Paulus sendiri kan? Akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ya akan menderita kerugian. Jadi ternyata nggak semua orang Kristen ketika masuk surga itu akan dapat upah. Ada juga yang tidak dapat upah karena pekerjaan terbakar habis. Ya, kalau saudara lihat ayat sebelumnya itu pekerjaan itu digambarkan seperti terbuat dari emas, perak, batu permata yang kalau dibakar itu makin murni gitu. Tapi yang terbuat dari rumput kering, jerami, kayu kering, yang kalau dibakar ya habis saudara. Ini bicara apa? Kita sungguh-sungguh nggak melakukan pekerjaan kita. Pekerjaan apa? Jangan berpikir juga soal pelayanan doang saudara ya, bukan. Ya, ingat nggak tadi saya buka dengan Kejadian 1 ayat 28. Ya. Kita diciptakan untuk berkuasa.
Pekerjaan apa itu? Ya semua pekerjaan saudara yang sekarang saudara kerjakan. Selama itu memuliakan Tuhan saudara, maka itu akan diuji. Kecuali saudara bekerja ya, tapi saudara kemudian melakukannya untuk memperkaya diri, gitu kan. Cara juga udah nggak benar gitu kan. Nah itu yang akan diuji tuh saudara. Ya, memang menariknya gini, kalau dia orang Kristen saudara ya, selama dia tidak menyangkal Yesus tentunya ya, dia akan tetap selamat. Tapi akan menderita kerugian. Saudara, gimana caranya ada di surga tapi rugi? Ayo, harusnya di surga semuanya serba baik dong. Tapi di sini katakan ya, dia akan selamat tapi menderita kerugian. Ternyata saudara, jangan main-main. Masuk surga bukan sekedar masuk surga. Ada hal yang lain saudara. Ada upah yang menanti kita. Tapi juga kita bisa menderita kerugian kalau pekerjaan kita ternyata terbakar habis. Nah, saudara, ini yang kita harus ngerti, saudara. Ya. Kalau kita lihat next slide. Semua yang dikerjakan oleh orang percaya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang sia-sia. Orang yang setia akan mendapatkan upah di kekekalan nanti. Apakah bentuk upahnya? Itu yang pertama kita mau pelajari dulu. Jadi ternyata ada konsep yang namanya upah. Upahnya apa? Ya, upahnya apa? Apakah saudara perlu tas Hermes di surga? Di dunia aja nggak perlu ya saudara ya. Siapa tahu di surga dapat gitu kan saudara ya. Apakah saudara perlu baju keren? Perlu Ferrari di surga? Saudara perlu rumah bungalow di surga? Ah mungkin ya. Rumahnya gede gitu kan. Yang jelas saudara nggak perlu duit. Saudara nggak perlu baju keren. Duit nggak laku. Saudara nggak perlu perhiasan. Perhiasan jadi diinjak-injak saudara. Jadi furniturnya surga. Saudara. Nah kalau rumah gimana? Apakah itu upahnya? Ya. Jadi kalau pekerjaannya bagus, rumahnya gede. Oke. Masalahnya kita nggak perlu rumah gede di surga. Buat apa? Ayo rumah gede yang tinggal kita doang gitu saudara. Ya, ingat ya di surga tidak ada keluarga. Tidak ada keluarga kayak di dunia ini gitu kan. Bapak, ibu dengan anak 2. Nah kalau anak udah menikah nanti gimana? Di surga keluarganya yang mana gitu saudara ya. Jadi tidak seperti itu, makanya Tuhan bilang di surga orang tidak kawin dan mengawinkan. Semua itu masing-masing saudara. Tapi semuanya satu keluarga. Ya. Surga kita tidak akan butuh makanan, jadi nggak perlu dapur saudara ya. Kita nggak akan kecapean, tidak perlu tempat tidur. Kita tidak akan keringetan, jadi nggak perlu mandi saudara ya. Jadi konsep itu kurang tepat. Tapi jelas kita akan menerima rumah, jelas. Yohanes 16 ayat 1-3 berkatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyiapkan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi jangan saudara berpikir bahwa Tuhan itu lama banget bikin rumahnya gitu saudara. Bagi Tuhan kan gitu juga selesai rumahnya, benar gak saudara? Ya. Tapi itu lebih kepada kitanya siap enggak saudara untuk masuk surga. Nah, yang jelas kita pasti masuk surga saudara. Rumah itu saudara dalam bahasa Inggris ada 2 kata. Yang pertama house, yang kedua home. Nah yang mana nih? House apa home? Kalau house itu bangunan. Apakah welcome to the house? Atau welcome to the home? Nah home. Kenapa? Karena home itu bicara suasana. Kita akan diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Intinya saudara nggak akan gentayangan sana kemari di sono, enggak saudara. Ya, enggak saudara. Saudara punya tempat. Tapi kayak apa tempatnya? Itu bukan upahnya. Karena upahnya ada lagi, jelas sekali. Next slide.
Upahnya apa itu? Wahyu 4 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah saudara, lihat ya di sini. Di surga itu ada penyembahan. Dan itu bagian yang penting. Karena penyembahan itu kita secara holistik, ya kita roh jiwa tubuh kita itu terlibat di dalamnya. Dan kalau saudara perhatikan, ya ayat kedua itu, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Itu adalah lagu yang kemudian jadi inspirasinya Paniko. Tahu lagunya? Yesus Tuhan. Nah ya, nanti waktu kita di surga, kita nyanyi lagu itu. Amin. Apakah versi Paniko? Nggak tahu saudara ya. Nah, tapi saudara dikatakan gini, maka tersungkurlah 24 tua-tua itu. 24 tua-tua itu siapa? Itu adalah lambang atau perwakilan daripada kita, orang percaya. Ya, karena 24 tua-tua itu mereka ditebus oleh darah Yesus dan mereka punya status imam dan sekaligus raja. Hanya orang Kristen yang punya 3 status ini. Ya. Kenapa 24? Ada yang bilang kemungkinan itu perwakilan dari 12 suku Israel dan 12 murid Yesus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Intinya itu adalah kita. Nah, dikatakan kita itu ketika kita ada di surga, apa yang kita lakukan? Kita akan tersungkur. Kenapa? Kita melihat Tuhan Yesus di sana. Saudara, saya nggak bisa kebayang tuh, kayak apa megahnya gitu saudara ya. Melihat Yesus di sana. Ya, dengan sinar kemuliaan yang luar biasa. Kalau saudara baca Wahyu pasal yang ketiga ini, wah dahsyat. Wahyu pasal keempat ini saudara ya. Dahsyat sekali. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkota. Ternyata mereka punya mahkota. Inilah upahnya saudara. Upahnya adalah dapat mahkota. Ya, jadi bukan duit, bukan pakaian bagus, bukan. Upahnya adalah mahkota. Nah, kita akan explore lebih dalam tentang mahkota ini. Siapa yang pakai mahkota? Saudara? Kalau di dunia ini siapa yang pakai mahkota? Raja. Apa tugas raja? Memerintah, betul kan? Ingat Kejadian 1:28? Supaya mereka berkuasa. Jadi sebenarnya ketika Yesus nanti menyebut kita, saudara ya, kita itu saudara akan kembali melakukan apa yang dulu Adam dan Hawa gagal lakukan. Tapi akan kembali diteruskan oleh kita semua di kekekalan nanti. Kita akan kembali memerintah bersama dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nih ayatnya saudara. Next. Wahyu 22 ayat 5. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka itu siapa? Kita. Kita akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Memerintah itu bahasa lainnya berkuasa. Seperti yang di Kejadian pasal 1 ayat 28. Bahkan kalau saudara ya, karena kebetulan saya ini memang mendalami second coming saudara ya. Jadi kalau saudara perhatikan ya, Taman Eden itu saudara ya, itu sebenarnya sama dengan Yerusalem baru. Cuma namanya beda. Karena di Taman Eden itu ada pohon kehidupan, Taman Eden juga ada sungai kehidupan. Di Taman Eden itu ada Tuhan yang tinggal di sana. Di Yerusalem baru nanti, ketika Yerusalem baru kembali ke bumi. By the way saudara, kita tinggalnya di mana nanti? Kita tinggalnya di mana nanti? Ya, Yerusalem barunya ada di mana? Di bumi, betul. Di bumi yang baru. Kita tidak tinggal di surga mengawang-awang di sana, enggak loh saudara ya. Kita akan tinggal di bumi yang baru. Kalau kita nanti enggak usah bekerja, ngapain kita ada di bumi lagi?
Bisa nangkap maksudnya ya saudara? Justru karena kita akan kembali ke bumi meneruskan apa yang ada di Kejadian saudara, maka Yerusalem barunya kembali ke bumi. Jadi seolah-olah apa yang gagal di Taman Eden itu akan digenapi di Yerusalem baru. Dan kita akan melakukan apa yang dulu Adam juga lakukan saudara. Tentunya dengan teknologi yang jauh lebih bagus saudara ya. Ya, karena begini saudara ya, kita semua ini punya kemampuan yang dahsyat. Kita ini jauh lebih pintar daripada Adam. Sorry to say. Ya, kenapa? Ya, kita udah punya teknologi bermacam-macam. Ya, Adam belum ada waktu itu. Jadi wajar, saudara. Tapi kalau misalnya seperti itu, saudara, maka jangan sampai, saudara, kita ini punya kapasitas juga biasa-biasa aja, saudara. Kita cuma lakukan hidup ini ya begitu saja, begitu saja. Karena bicara soal pekerjaan ini, saudara ya, bukan bicara soal hanya pelayanan saja. Pekerjaan ini bicara semua aspek kehidupan kita. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Saudara punya bisnis, kerjakan untuk Tuhan. Saudara jadi karyawan, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Saudara jadi bos, jadilah bos yang adil seperti punya bos di atasnya yaitu Tuhan. Kalau saudara jadi ibu rumah tangga, didiklah anak saudara jadi anak yang takut akan Tuhan. Itulah pekerjaan yang luar biasa saudara. Amin Bapak Ibu. Bahkan sebenarnya di dalam konsep Alkitab saudara, dalam konsep Alkitab yang namanya penyembahan itu saudara ya, itu bagian yang penyembahan itu bagian yang penting dari pekerjaan saudara. Jadi kalau di Alkitab itu ada dua jenis pekerjaan saudara ya. Ada yang bekerjanya di bait suci, ada yang bekerjanya di ladang. Kalau zaman dulu nih saudara ya. Ada yang bekerja di bait suci, ada yang bekerja di ladang. Tapi Tuhan gak bedain. Dua-duanya disebutnya abodah. Atau dalam bahasa Indonesianya ibadah. Dua-duanya ibadah. Jadi yang jadi full timer tidak lebih suci daripada yang kerja di sekuler. Ya, saudara. Tapi yang kerja di sekuler juga jangan patah patenteng, saudara. Mesti bantu juga pekerjaan gereja. Harus jadi berkat. Amin, Bapak Ibu. Tapi yang penting kerjakanlah semuanya untuk Tuhan. Itu yang akan diuji. Nah, sekarang kita bahas soal kerugian sebagai penutup. Tadi kita baca upahnya, kita lihat upahnya adalah mahkota. Mahkota itu artinya kita bisa memerintah bersama Yesus sampai selama-lamanya. Berarti kalau nggak dapat mahkota, apa yang terjadi? Pertama, tidak bisa mempersembahkan kepada Yesus. Betul nggak? Ketika ketemu Yesus, yang lain semua kasih mahkotanya. Kita nggak ada mahkotanya. Kita kasih apa? Itu yang namanya kerugian. Yang kedua, ini saudara, Wahyu 22. Memerintah sampai selama-lamanya. Kalau nggak punya mahkota, ngapain saudara? Gabut. Gabut. Berapa lama? Sama-lamanya. Jangan pikir itu enak saudara. Karena manusia dari dalamnya itu pengen sekali berkarya. Saudara liburan aja saudara, lebih dari sebulan kayaknya udah gitu ya. Benar gak saudara? Ada yang mau liburan berbulan-bulan? Mau sih asal ada duitnya, benar gak saudara? Kan kita pulang karena duitnya habis, benar gak saudara? Jadi harus kerja lagi. Tapi kita memang diciptakan untuk bekerja berkarya. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita tidak dapat upah. Sampai penutup saudara ya. Sampai saya undang pemain musik. Di Wahyu pasal yang kelima, itu ada cerita begini ya. Yohanes menulis begini. Dan aku melihat di tengah-tengah tahta ada seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya saya ulangi ya. Dan aku melihat kata Yohanes di tengah-tengah tahta ada seekor domba seperti telah disembelih.
Kita tahu semua anak domba itu bicara siapa? Yesus. Tapi dikatakan di situ Yesus seperti domba yang telah disembelih. Artinya apa, saudara? Jadi saudara, kita nanti di surga itu semua akan dalam kondisi perfect. Ya, kita semua akan sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, ya. Gak ada tuh yang namanya perlu skincare gitu saudara ya. Ya. Kita semua glowing, bukan dari Korea saudara ya. Glowing karena kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tapi Yesus dikatakan seperti domba yang telah disembelih. Artinya apa? Sama seperti Thomas ngelihat. Yesus dengan tubuhnya yang baru masih tetap punya bekas luka. Bekas lubang paku di tangan, bekas lubang paku di kaki, bekas lubang tombak di samping, bekas mahkota duri di sininya, bekas cambukan di punggungnya. Kita akan lihat semuanya saudara. Dan kita tahu karena kitalah Yesus harus nanggung itu semua. Amin saudara. Apa yang kita bisa berikan kepada Yesus saat itu? Satu-satunya yang kita punya apa? Mahkota. Amin saudara. Oleh karena itu jangan sampai tidak punya mahkota. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan betapa luar biasa karyamu di kayu salib Tuhan. Sehingga satu saat ketika kami pergi dari tempat ini kami sudah tahu kami akan ada di mana Tuhan. Kami sekarang sadar Tuhan betapapun berat mungkin apa yang harus kami hadapi di dunia ini. Mungkin sakit penyakit, mungkin keluarga yang tidak harmonis, mungkin ekonomi yang morat-marit, tapi semuanya itu akan sementara saja. Bahkan mungkin kami yang ditinggal oleh orang-orang yang kami kasihi, satu saat kami akan bertemu dengan mereka lagi. Kami yang sakit, satu saat kami tidak akan mengalami sakit lagi. Kami yang sekarang ekonominya hancur, satu saat kami akan diberkati berlimpah-limpah. Semua yang kami alami dunia ini sementara. Biarlah kami, walaupun kami tetap ada di dunia ini Tuhan, kami berjuang dengan sebaik-baiknya. Tapi kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Kami lakukan dengan mata tertuju pada kekekalan. Bukan berarti kami meninggalkan segala-galanya Tuhan. Tapi kami lakukan apa yang Kau percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Ketika kami punya usaha, kami kerjakan dengan jujur, dengan benar. Ketika kami bekerja dengan loyal. Ketika kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami memandang Engkau sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan satu saat kami berdoa, Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa, berharap kami bisa mempersembahkan sesuatu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Saya percaya Roh Kudus akan terus mengajar kami. Hamba-Mu sudah selesai. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Syukur Bapa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku
sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Kita bersyukur dengan sungguh-sungguh karena Engkau masih bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita masih boleh mendengarkan keterangan penjelasan tentang firman Tuhan, bahwa kita perlu bekerja hari ini untuk upah nanti di surga. Sekaligus juga upah kita di bumi ini. Surga turun di bumi. Jangan lupa ya, menabur terus yang baik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh agar engkau terima mahkota-mahkota yang bisa dipersembahkan untuk Allah kita. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya yang sudah boleh membagikan berkat bagi kita pada hari ini. Untuk Pastor Paul, Tuhan Kota, Tuhan yang memberkati dalam kehidupannya, terus melayani engkau dengan sungguh-sungguh beserta istri juga keluarganya. Terus engkau menyertai, berkati setiap langkahnya, apapun yang diperbuatnya, diperbuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna untuk terus melayani engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami siapkan hati untuk membawa pulang berkat-Mu, yaitu damai dan sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga terus menyertai kami, dan kami berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang setuju katakan bersama, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu.